Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dengan NIM 18.12.000124. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman startup manajemen dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Di pertemuan pertama, kita belajar tentang pengenalan startup. Apa sih startup? Startup adalah suatu bisnis yang baru saja berdiri dan berkembang dengan didukung oleh layanan digital dan masih butuh banyak pendanaan untuk beroperasi dengan kelompok kerja yang minimalis. Di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak bermunculan entrepreneur muda menciptakan bisnis startup yang memiliki inovasi dan kreativitas tanpa batas. Perusahaan bisa dikatakan sebagai perusahaan startup bila dilihat dari yang pertama usia perusahaan. Perusahaan yang dijalankan tidak lebih dari 3 tahun atau masih kurang dari 3 tahun. Yang kedua, jumlah karyawan minimalis. Pada umumnya, perusahaan startup memiliki jumlah karyawan yang sedikit kurang lebih dari 30 orang. Yang ketiga, sumber daya manusia multitasking. Meskipun berawal memiliki karyawan yang relatif sedikit, namun karyawan memiliki talenta terbaik dan ahli yang berada di bidangnya masing-masing. Karakteristik perusahaan startup. Yang pertama, semangat kerja tinggi. Karyawan yang bekerja di startup umumnya berasal dari kaum milenial yang berusia muda dan melek teknologi. Biasanya perusahaan ini didirikan oleh anak muda berkisar 20-35 tahun. Sehingga dengan rentang usia yang tersebut, masih memiliki banyak keinginan yang selalu ingin dikejar yang diiringi dengan semangat yang menggebu-gebu. Umumnya, yang kedua, umumnya bergerak di bidang teknologi. Meski pengertian sesungguhnya sebuah startup, namun tidak harus selalu di bidang teknologi. Seringkali kita menemui beberapa startup yang ada di saat ini pasti memiliki di bidang teknologi. Yang ketiga, website menjadi sarana utama. Perusahaan startup pastinya memiliki website pribadi untuk menjalankan segala pekerjaannya, yaitu untuk menawarkan dan mempromosikan produk yang dijual. Bisnis yang mereka jalankan meliputi jasa online yang pengoperasiannya menggunakan aplikasi pada yang selalu terhubung dengan website perusahaan tersebut. Yang keempat, konsumen startup adalah prioritas. Target dari berdirinya sebuah startup adalah untuk memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, startup selalu menghadirkan inovasi-inovasi untuk memanjakan setiap konsumen yang dimilikinya. Ada beberapa perusahaan startup di Indonesia yang sudah menyandang predikat unicorn, seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, OVO, dan yang terbaru ini ada JDID. Pertemuan kedua, kita membahas tentang ide dan inovasi. Setelah saya mempelajari di pertemuan kedua lewat daring, menurut saya, ide dan inovasi sangat penting bagi perkembangan setiap perusahaan startup maupun perusahaan yang bergerak di bidang lainnya. Dengan memunculkan ide-ide yang luar biasa, maka perusahaan akan terus berkembang dan tidak akan ketinggalan zaman. Perusahaan juga harus memunculkan inovasi di produk masing-masing agar tidak kalah saing dengan perusahaan yang produksi produk yang sama. Apalagi semakin berkembangnya zaman, perusahaan harus selalu memutar otak untuk menarik minat target pasar produk mereka. Dalam artian, perusahaan startup maupun perusahaan yang lain harus selalu memunculkan ide-ide yang lebih keren dan menarik lagi, dan selalu memunculkan inovasi di setiap produknya agar tidak selalu kalah saing dan menjadi gagal di dalam perusahaannya. Di pertemuan ketiga, kita membahas tentang Lean Startup. Lean Startup itu adalah metodologi untuk mengembangkan bisnis dan produk yang bertujuan untuk mempersingkat siklus pengembangan produk dan dengan cepat menemukan apakah model bisnis yang diusulkan layak. Ini dicapai dengan mengadopsi kombinasi eksperimen berbasis hipotesis bisnis, rilis produk berulang, dan pembelajaran yang divalidasi. Inti dari metodologi Lean Startup adalah asumsi bahwa ketika perusahaan startup menginvestasikan waktu mereka untuk secara berulang membangun produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan awal,
Perusahaan dapat mengurangi risiko pasar dan menghadapi kebutuhan pendanaan, proyek awal dan produk mahal dalam jumlah besar, peluncuran dan kegagalan. Ada 3 tahap untuk menjalankan plan startup. Yang pertama, ada market validation, yaitu tahapan untuk memastikan bahwa asumsi problem yang kita definisikan memang benar-benar ada, terjadi pada banyak orang, merupakan problem yang penting, dan seterusnya. Yang kedua itu ada product validation, tahapan untuk memastikan bahwa konsep solusi atau prototype solusi yang dibangun adalah yang paling pas atau yang paling efektif. Yang ketiga, ada business validation, memastikan bahwa dari proses penyelesaian problem dengan solusi tersebut memang memiliki nilai bisnis. Lalu di pertemuan keempat ini, kita membahas tentang metode pengembangan produk startup, yaitu mengambil perbedaan MVP dan MAP. Pengertian dari MVP itu adalah minimum viable product, adalah sebuah istilah untuk standar minimum dari kelayakan produk atau inovasi. Dengan kata lain, MVP adalah sebuah produk yang hanya memiliki fitur-fitur penting utama yang memenuhi kebutuhan dasar dari target pasar yang dituju namun tetap memiliki nilai yang tinggi. Pengertian MAP, yaitu Minimum Viable Product, adalah produk yang serangkaian fitur dasar yang dianggap cukup unik untuk menarik perhatian pengguna. Jadi, kamu bisa membuat produk dengan fitur yang belum terlalu canggih, tetapi tetap memiliki nilai guna yang tinggi. Tujuan MVP itu, yang pertama, segera meluncurkan produk. Yang kedua itu menguji produk pada pengguna sungguhan. Yang ketiga, menghemat pengeluaran. Dan yang keempat, risiko kegagalan lebih kecil. Di karakteristik utama MVP itu ada yang pertama, memiliki nilai yang cukup menarik pengguna. Yang kedua, menunjukkan manfaat di masa depan. Dan yang ketiga, memberikan feedback untuk pengembangan produk. Lalu, di pertemuan kelima, kita membahas tentang model bisnis dan strategi pemasaran startup. Ada 9 strategi yang membuat bisnis startup bertahan. Yang pertama, perencanaan yang optimal. Setelah menemukan ide untuk bisnis startup yang ingin jalani, buatlah perencanaan yang matang. Anda harus bisa membuat keputusan yang berpertimbangan pasar. Selain itu, harus sudah menyusun perencanaan yang siap menghadapi risiko yang akan datang. Yang kedua, mengikuti perubahan konsumen. Perencanaan yang optimal itu bahkan berpengaruh pada produk dan jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Jika produk dan jasa dianggap kurang atau tidak masuk dengan tren yang saat ini, akan sulit bertahan di startup sekarang ini. Pastikan bisnis startup Anda maju dan berkembang dengan memberikan ide-ide yang menarik. Yang ketiga, mengedepankan pelayanan konsumen. Bisnis startup dilakukan secara online, maka manfaatkanlah dunia digital semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Yang keempat, ada inovasi teknologi. Walaupun startup sebenarnya memiliki arti perusahaan rintisan, namun umumnya orang lebih mengenal startup sebagai bisnis di bidang teknologi. Karena keterbatasan biaya, bisnis startup kerap kali dimulai di dunia maya. Selain itu, inovasi teknologi yang dikembangkan juga akan membantu meringankan banyak kegiatan operasional. Dan yang kelima, tim yang produktif dan kompeten. Tim yang produktif dan kompeten adalah aset terbesar dalam sebuah bisnis. Sebuah bisnis jika tidak diisi oleh orang-orang yang tepat akan sulit tumbuh karena tidak dapat mempertahankan momentum dari waktu ke waktu. Pilihlah orang-orang yang mampu melihat kebutuhan pasar, dapat mengembangkan perspektif, mampu mengeksekusi keputusan dengan cepat, dan pastinya mampu bekerja sama. Yang keenam, bekerja dengan mitra yang tepat. Bisnis juga akan berkembang jika Anda terhubung dengan mitra yang tepat di luar perusahaan.
Kemitraan dilakukan untuk saling menguntungkan. Maka dari itu, jangan buang-buang waktu bernegosiasi dengan mitra yang tidak sejalan dengan tujuan bisnis Anda. Sebuah kemitraan yang baik akan melakukan identifikasi yang jelas dan menciptakan solusi yang berguna untuk kepentingan keduanya. Yang ketujuh, berani mengambil resiko. Jalan menuju sukses memang identik dengan kegagalan. Hampir mustahil orang bisa berhasil tanpa merasakan kegagalan terlebih dahulu. Namun, di bisnis startup ini biasanya diisi oleh generasi muda dengan semangat yang tinggi. Ada banyak bisnis startup di luar sana yang berusaha mengambil jalan resiko paling sedikit. Namun, bisnis yang ditempa dengan hambatan yang cukup banyak berpeluang besar memberikan sesuatu yang unik pada produk dan jasanya. Yang kedelapan, ada efisiensi. Dibutuhkan pola efisiensi dalam bisnis yang dikembangkan. Anda harus benar-benar mengawasi dana yang dihabiskan, operasional, serta pendapatan yang dihasilkan. Ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang dipenuhi oleh bisnis selaras dengan apa saja yang harus didapatkan untuk menciptakan pertumbuhan perusahaan. Maka dari itu, dibutuhkan perkiraan dalam hal keuangan dan operasional perusahaan. Yang kesembilan, ada proses otomatis. Proses otomatis bisnis tentunya membutuhkan alat bantu berupa software otomatis. Salah satu yang diperlukan bisnis startup adalah perhitungan keuangan yang sangat penting, namun rumit untuk dilakukan. Pertemuan ke-6 itu, kita membahas tentang mengendalikan dan menghadapi situasi krisis yang dihadapi bisnis startup. Yang saya dapat dari pembahasan pertemuan 6 ini, dan saya mencari dari sumber yang terpercaya itu, diberi solusi untuk menguasai krisis leadership. Apa sih krisis leadership itu? Krisis leadership itu kemampuan memimpin di tengah krisis dan dapat menghadapi keadaan krisis di dalam bisnis startup. Pada dasarnya, krisis leadership adalah kemampuan untuk memimpin di bawah tekanan yang terjadi akibat krisis. Kemampuan ini penting dimiliki oleh pemimpin di sebuah organisasi atau perusahaan, karena mereka yang dapat membuat perbedaan terhadap orang-orang yang terkena dampak dari krisis yang dihadapi. Pasalnya, dalam kondisi krisis, pemimpin diharap dapat mampu mengurangi ketidakpastian, memberi laporan tentang apa yang sedang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan apa yang harus dilakukan. Karakteristik yang dibutuhkan dalam menerapkan kemampuan krisis leadership itu, yang pertama, kemampuan merasakan. Pemimpin harus mampu merasa dan menyadari situasi, bahkan dalam ketidakpastian, untuk menentukan kemungkinan dampak dan ancaman. Mereka harus memahami situasi dengan cepat, jelas, dan tepat. Yang kedua, pengambilan keputusan. Pemimpin harus mampu membuat keputusan di tengah informasi, nilai, dan risiko yang bahkan saling bertentangan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik, walau dalam waktu terbatas. Yang ketiga, koordinasi. Pemimpin harus menyadari bahwa krisis tidak selalu dapat dikelola secara linear dan hierarkis. Perlu ada komunikasi yang ringkas dan efektif untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan krisis. Yang keempat, memberi makna. Kemampuan ini mengacu pada manajemen konflik, sebagian komunikasi politik terhadap para pemangku kepentingan. Yang kelima, belajar. Pemimpin perlu menyadari bahwa ada pelajaran yang selalu dipetik dari krisis. Agar berjalan secara efektif, perhatikan beberapa hal dalam menerapkan krisis leadership. Seperti, yang pertama, memimpin dengan tegas. Yang kedua, berkomunikasi secara aktif. Yang ketiga, lakukan analisa berkelanjutan. Yang keempat, bersiap untuk hal tidak terduga. Dan yang kelima, bangun kepercayaan dengan tetap tenang dalam menghadapi kekacauan. Sekian dan terima kasih untuk rangkuman yang saya presentasikan dari pertemuan pertama sampai ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.